Pemirsa, sejumlah prosesi adat Jawa yang kental digelar jelang pernikahan Kaisang dan Erina. Salah satunya adalah prosesi pemasangan blai KTP sebagai simbol perlindungan bagi calon pengantin agar terhindar dari mara bahaya dan niat jahat. Menika Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana miyos saking lebet dalem kanthi ngasta uga rampe ninggahaken pasang KTP uga rampe tuwuhan lan sanes-sanesipun ingkang mangke badhe dipun prantitisaken Bapak Yoyo Gayan Ibu Bekti kula sumanggaken pringkas badaning lampah kanthi kinurmatan Ladrang Sri Widodo supados kiyat tangguh lan boten wonten alangan setunggal menapa wit panontonipun Gusti ingkang Maha Agung. Dumateng ingkang piniji mratitisaken kula sumanggaaken uga rampe sampun ugi dipun samutaken wontenipun blai KTP ugi uga rampe tuwuhan. Miturut pangandikanipun para winasis menggah sok sinten kemawon ingkang badhe kagungan kersa menika dipun purwakani kanthi pasang KTP pralambang caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi jawah boten kejawahan menawi benter ugi boten kebenteren menika taruh menika ron klapa ingkang dipun anyam lan ugi lumantar kan kayai taruh menika nyuwun panyunan ngarsanipun Gusti mugi sedayanipun saking para madya sanenipun tata cara ngantos dumugi sak penginggir wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kalajengaken mikak blongsong murwakani anggenipun kagungan kersa Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana kabikak ketinggal sak mangke tuwuhan pisang rojo menika pralambang bilih pengantin menika pindhanipun kadidine raja kalian putri Saari. Saksampunipun bikak blongsong tuwuhan jangkepi wontenipun tuwuhan wontenipun pantun sawuli kanthi panyuwun supados Mas Kaisang pangarep sekalian mangke Mbak Erina Sofia Gudono anggenipun mangun bali griya menika boten badhe ketelasan bugung. Dados jangkepipun pasang KTP menika eyem-eyem kagem para tamu bikak blongsong tuwuhan menika mertandani murwakani anggenipun kagungan kersa lan jangkepi wontenipun tuwuhan wonten pantun sewuli menika panyunipun ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Bapak Joko Widodo sekalian mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangun bali griya boten badhe ketelasan buku purna nindakaken tata cara ingkang mapan wonten ing sangan sing dalem tumuli tindak dhateng lebet dalem Bapak Joko. Ya, di sela-sela padatnya rangkaian acara, Presiden Joko Widodo dan keluarga menyapa media. Mereka memohon maaf kepada warga di Solo dan Yogyakarta atas segala kerepotan terkait pernikahan Kaisang dan Erina. Kepada masyarakat agar sesi selanjutnya baik Midodareni kemudian besok ijab kabul kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Mangkunegaran semuanya bisa berjalan dengan baik dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman dan nanti sampai di tasyakuran di Pura Mangkunegaran apabila ada yang terganggu kenyamanannya terganggu kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo. Saya rasa itu ya intinya kita sebagai orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar udah bisa ini keluarga
Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nangis tadi. Yang bikin nangis apa? Yang bikin nangis lah. Nangis seneng. Bahagia. Tadi Bu Iriana dulu yang nangis, terus Mas Kaisang ikut nangis. Mas Bobi aja yang nangis juga tadi. Putra sulung tengah khusus. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengecek langsung kesiapan pengamanan lokasi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Solo, Jawa Tengah. Pengecekan tidak hanya di lokasi pernikahan, tetapi juga di jalan-jalan yang menjadi lokasi kirap dan tasyakuran. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengecek langsung kesiapan teknologi dan alat komunikasi di Command Center pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Selain di Command Center, pengecekan juga dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, yang menjadi titik start kirap tasyakuran pernikahan. Usai melakukan sidak di kawasan Loji Gandrung, Jenderal Andika Perkasa meneruskan pengecekan di sepanjang rute kirap di Jalan Slamet Riyadi, Jalan Diponegoro hingga ke Puro Mangkunegaran. Melakukan pemeriksaan langsung inspeksi ke posisi-posisi gelar satuan-satuan TNI maupun Polri yang ada di bawah Komando Gabungan Terpadu Pengamanan VVIP. Nah, tapi sekaligus mengevaluasi. Ternyata dari hasil evaluasi ada saja kekurangan-kekurangan. Misalnya ada kekurangan personel, ada kekurangan alat-alat deteksi, misalnya metal detektor. Dan itulah yang akan kita segera penuhi nanti. Ya, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan Yasmin Atania di kediaman mempelai wanita Erina Gudono. Selamat malam Yasmin, bagaimana persiapan prosesi selanjutnya di sana? Baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Rangkaian persiapan pernikahan atau rangkaian acara pernikahan antara Kaisang Pangarep dan Erina Gudono hingga hari ini masih berlangsung, yang mana nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini akan digelar prosesi adat Midodoreni di kediaman Erina di kawasan Purwosari, Sleman, Yogyakarta, tempat saya melaporkan. Nah, terkait dengan persiapan sejauh ini kami memantau ini sudah 100% nampaknya. Kita tinggal menunggu kehadiran dari Kaisang Pangarep beserta keluarga, tentunya bersama Presiden Joko Widodo, yang mantan tadi berdasarkan informasi yang kami terima ini akan tiba di sini pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat atau 15 menit sebelum Midodoreni ini dimulai. Nah, dapat dilihat juga ini terkait dengan pengamanan saat hendak masuk ke area lingkungan atau rumah dari Erina Gudono ini cukup ketat. Jadi para tamu yang terdiri dari kerabat dan orang-orang terdekat ini nanti akan diperiksa terlebih dahulu di titik ini atau di pintu masuk, begitu secara ketat dapat dilihat sejumlah petugas yang sedang disiagakan untuk mengamankan di area sekitaran kediaman Erina Gudono ini. Nah, Midodoreni ini merupakan acara sakral bagi masyarakat Jawa sebelum menuju puncak pernikahan atau yang biasa disebut dengan malam pangarip-arip atau malam terakhir bagi calon kedua mempelai dalam menjalani masa lajang. Jadi nanti ini Kaisang datang ke sini pada pukul 18.45 bersama keluarga dan tentunya Presiden Joko Widodo dengan memberikan seserahan. Nah, selama prosesi ini kedua keluarga ini akan saling berkenalan secara lebih intim. Namun yang perlu diingat bahwa saja nanti Kaisang tidak akan dipertemukan langsung dengan Erina karena keduanya masih dalam masa pingit sehingga baru boleh bertemu pada esok hari pada saat prosesi akad digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Yogyakarta. Syafa. Ya, Yasmin, selain keluarga inti, siapa saja tokoh yang sudah hadir atau dijadwalkan akan hadir malam ini di sana, Yasmin?
Ya, Syafa dan juga pemirsa, berdasarkan pemantauan kami sejauh ini belum terlihat sejumlah tokoh publik yang hadir begitu. Ini terlihat hanya dari kerabat-kerabat saja, baik itu dari kerabat Kaisang Pangarep maupun kerabat dari Erina. Tapi kami masih terus memantau nanti apakah akan ada tokoh-tokoh publik yang hadir atau siapa saja yang nanti akan turut serta mengikuti prosesi atau melihat secara langsung prosesi adat Midodare ini yang akan digelar nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Syafa. Ya Yasmin, rencananya keluarga dari Kaisang akan tiba di sana sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Kira-kira berapa lama durasi prosesi Midodare ini atau pertemuan antar dua keluarga ini berlangsung? Hingga pukul berapa rencananya Yasmin? Ya, Syafa dan juga pemirsa, untuk hal tersebut kami masih menunggu konfirmasi atau informasi lebih lanjut. Namun biasanya terkait dengan penyelenggaraan malam Midodare ini memang dilaksanakan dari pukul 6, maksud kami dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan rundown yang ada, ini digelar dari pukul 19 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun untuk lebih pastinya nanti mari kita ikuti bersama seperti apa prosesi adat Midodare ini yang akan digelar di kediaman Erina ini. Apakah akan sesuai dengan rundown atau tidak, yang pasti nanti Kaisang akan datang tentunya bersama keluarga, bersama Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan seserahan ke calon mempelai wanita atau ke keluarga dari Erina Gudono ini, Syafa. Ya Yasmin, pengamanan di lokasi sudah cukup ketat, lalu bagaimana dengan pengamanan di jalan-jalan sekitar rumah Erina Gudono? Apakah sudah ada penutupan lalu lintas yang dilakukan di sana? Ya, Syafa dan juga pemirsa, dapat saya ceritakan tadi bagaimana saya datang atau perjalanan saya menuju ke titik ini di kawasan Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Tadi kami berasal atau berangkat begitu ya dari hotel di kawasan kurang lebih 2 km dari lokasi ini, dan tadi sepanjang jalan protokol memang terlihat pengamanan yang cukup ketat. Ada beberapa titik yang mana tadi dijaga oleh para petugas baik itu TNI maupun Polri untuk mengamankan kondisi arus lalu lintas ke arah kediaman Erina ini. Dan selain itu juga tadi di beberapa jalan kecil begitu menuju ke titik ini juga disiagakan sejumlah anggota dari Polri maupun TNI untuk mengamankan titik ini. Dan memang di belakang saya juga ini merupakan titik untuk masuk begitu ya para tamu ke dalam ke area rumah dari Erina Gudono. Ini sangat dijaga ketat oleh para petugas, yang mana satu persatu tamu yang datang pasti akan diperiksa terlebih dahulu begitu oleh para petugas di sini guna benar-benar memastikan keamanan saat prosesi adat Midodare ini nanti berlangsung, Syafa. Ya Yasmin, dalam prosesi Midodare ini malam ini apa saja rangkaian bagian-bagian tradisi yang akan dilakukan oleh kedua keluarga nantinya? Ya, Syafa dan juga pemirsa, Midodare ini merupakan acara sakral maksud kami bagi masyarakat Jawa yang hendak masuk atau yang hendak menuju puncak pernikahan atau disebut sebagai malam pangarip-ngarip atau malam terakhir bagi calon mempelai sebelum akhirnya melaksanakan akad nikah, yang mana untuk Kaisang dan Erina ini sudah seperti kita ketahui bersama bahwa akad nikah akan dijadwalkan pada esok hari 10 Desember 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan nanti apa saja yang akan dilakukan di dalam, memang ini kan sifatnya intimate. Kami juga belum mendapatkan informasi lebih rinci lagi, namun yang pasti nanti Kaisang dan keluarga ini akan membawa seserahan dalam pernikahan ini, seserahan yang akan diberikan tentunya kepada keluarga Erina, baik ibu maupun kepada adik dan juga kakaknya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Erina ini merupakan empat bersaudara dan ia merupakan anak ketiga begitu. Nantinya akan memberikan seserahan dari pihak keluarga Kaisang kepada keluarga Erina. Namun yang pasti nanti Erina dan Kaisang ini tidak akan dipertemukan karena statusnya masih dalam masa pingit, sehingga tidak akan dipertemukan secara langsung, baru boleh besok nanti pada saat akad mereka ini dipertemukan. Syafa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, rangkaian prosesi siraman Erina Gudono juga telah berlangsung di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Siraman dilakukan jelang pernikahannya dengan Kaisang Pangarep Sabtu besok. Hamberat suka rasa sakit suci ning
jiwa lan raga. Mugi Allah paring berkah. Diawali dari ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun hanyirami anakku wadon Erina Sofia Gudono kanthi tirta pamorsih tirta perwita sari ya sinebut tirta perwita adi wiwit saka ing pasundulan bun-bunan mustaka pasuryan jonggo pamidangan dodo padaran geger gigir pengkeran asta suku dlamaaning padha teles dening dayaning toya sirna larut suker saged samya sumisih sumanding katentreman lahir batin hayu hayu rahayu rahayu niskala rahayu hawit saking keparengipun Allah dat ingkang murba jagat saisine. Gondo mastuti ketawan bumiring upacara siraman. Midereng rat hanga langut mangir ponco warna lulur kalalar waraden saranduning salira lulur 5 macam warna mengingatkan kewajiban rukun Islam syahadat salat puasa zakat dan haji. Dalam budaya Jawa dikenal dulur papat 5 pancer. Siji kakang kawah loro adiari-ari, telu getih papat pusat hingga akhir hayatnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kedua orang tua kami pahala yang mengalir sepanjang masa karena amal jariahnya. Terus mengalir mengucur air kelenting. Selanjutnya Ibu Sofiatun Gudono akan mecah pamor. Pamor adalah guratan-guratan logam pilihan yang ditempa oleh empu menjadi sebilah keris. Ada pamor junjung derajat, ada pamor rojo abebolo rojo, ada pamor pedaringan kebak, ada pamor wos wutah, ada pamor ilining warih. Ratusan pamor adalah perlambang dari kepribadian yang mempesona. Dan pamor sejati bagi setiap kehidupan manusia adalah tandang tanduk tingkah laku, tutur kata, lati, ati, pakarti, iman dan takwanya. Itulah sesungguhnya pamor dalam kehidupan.
bersama dengan pecahnya kelenteng kami mohon Bapak Ibu mengucapkan doa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Wis pecah pamore Erina. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora mecah kelenteng nanging mecah pamore calon temanten putri Erina Sofia Gudono. Wes pecah pamore Erina. Sekali lagi mohon berkenan bersama-sama mengucapkan wes pecah pamore Erina. 1, 2, 3. Terima kasih, alhamdulillah untuk segala doa. Dengan singep kain batik bermotif grompol di pundak Mbak Erina, ia kini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan segala cinta dari kedua keluarga. Grompol yang artinya menyatu, grompol, rukun. Sedangkan kain batik yang dikenakan saat menjalani upacara siraman ini bermotif Nogosari. Kain batik Yogyakarta motif Nogosari yang dikenakan untuk nyamping Mbak Erina memiliki makna. Mengingat pada kisah Ramayana, ketika Dewi Sinta selalu berdoa di bawah pohon yang bernama Nogosari untuk dapat dipertemukan dengan Sri Ramawijaya pada saat di Taman Argosoko. Prihatin dan doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Dipertemukanlah Dewi Sinta dengan kekasih pujaan hatinya Sri Ramawijaya dan menjadi contoh sebuah cinta yang abadi. Tigas rikmo, 3 bagian rambut secara simbolik, rambut yang tumbuh di dahi namanya sinom. Ikhlas siap meninggalkan masa muda, masa lajang, jiwa kekanak-kanaan menuju dewasa dan berumah tangga. Rambut di ubun kepala mengingatkan walaupun kita diberikan kelebihan, tetaplah lembah manah, andap asor hanurogo. Jauh dari sifat deksuro kumengsun sopo siro sopo ingsun. Jauh dari sifat kumalungkung, hadigang adigung adiguno. Rambut yang tumbuh di tengkuk mengingatkan mulat saliro hangrosowani, maka dalam budaya Jawa dikenal ngilowo gitokmu, yang artinya berani untuk introspeksi. Telah paripurna upacara siraman, Ibu Gudono berkenan membimbing Mbak Erina menuju kamar calon mempelai putri. Selanjutnya akan dikeringkan rambutnya dengan ratus yang terdiri dari serbuk kayu gaharu dan cendana hingga kering dan harum semerbak baunya. Setelah rambut kering kemudian dirapikan dan diguratkan sebuah pola paes pengantin Wondoluruh Yogyakarta yang terdiri dari panunggul, pengapit, penitis dan godek. Panunggul sebagai lambang harapan agar Mbak Erina menjadi tetungguling para wanita. Wanita ingkang utama, luhur budi pekertinipun. Pengapit yang berbentuk kudup kantil
mengingatkan bahwa di dunia ada gelap dan terang, untung dan malang. Penitis di kanan kiri berbentuk daun sirih. Menjelang hari pernikahan, keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono menggelar acara pengajian di kediamannya masing-masing. Acara tersebut dihadiri keluarga inti. Di detik-detik jelang pernikahan, Kaisang dan Erina pagi tadi keduanya menggelar pengajian di kediaman masing-masing. Balutan suasana berwarna putih menghiasi acara pengajian yang digelar Kaisang di Sumber, Solo. Pengajian dalam tema mengunduh manten yang namanya Bapak Mas Kaisang kalian Mbak Erina. Mudah-mudahan dengan pengajian ini teman-teman semuanya terjadi teman-teman yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan besok keturunannya bisa menjadi soleh-solehah. Sementara suasana penuh hikmat dan haru pun terlihat di kediaman Erina saat menggelar pengajian pada pagi tadi. Erina terlihat cantik dengan busana muslim coklat, tampak khusyuk mengikuti acara. Sementara Ibunda Erina juga mendengar lantunan ayat suci Al-Quran di kediamannya di Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Saya sendiri Rohatul Hayati SHI, berima Ibu Muzaimah. Yang ke-8 yaitu baca sholat zuhur, ya. Kita nanti ada ngaji. Ngaji itu kita khataman semaan 30 juz, terdiri dari 15 tim ya. Nanti satu tim itu 2 juz dan bergantian satu yang baca dengan hafalan, satu yang nyemak. Yang bacanya tanpa teks, ya, hafalan ini. Jadi satunya yang nyemak. Jadi tim 1 selesai 2 juz, tim 2 juz berarti 4 juz, tim 3 dari durasi kurang lebih maksimal 2 jam selesai. Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menjalani sungkeman untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya Joko Widodo dan Iriana. Tangis bahagia mewarnai prosesi sungkeman. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula bekteni saha kula tresnani ing wangi enjang punika dalem nyuwun tresnani ing wanci enjang punika dalem nyuwun pangapunten saha nyuwun donga pangestu dalem badhe panglampah gesang bebrayan daup kalian calon sisihan ingkang dalem tresnani Roro Erina Sofia Gudono. Bapak saha Ibu kula suwun donga pangestunipun anggen kula badhe mbangun bales wisma tansah binerkahan Allah Subhanahu wa taala dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Yongger anakku kang tak tresnani, Bapak Ibu tansah ndongaake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan bangun bale wisma karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadiya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Purna lampahing tata cara
Paring pangandika saking Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana lan ugi atur saking badhe penganten kakung pun Bagus Kaisang Pangarep ngaturaken sembah bekti sanyun tambah donga pangestu mugi anggenipun badhe mangun bret anyar menika tansah watut runtut rerentengan ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen nirbaya nirsambikala kasembadan kang sinedya jumbuh kang ginayuh awit pangestunipun Rama kalian Ibu. Ing sakmangke matur tengasanipun para tamu ingkang wonten ngajeng bilih wekdal menika Mas Kaisang Pangarep ngaturaken sembah bekti sanyun tambah donga pangestu wonten ngarsanipun Rama Ibu. Kalajengaken Bapak Joko Widodo sekalian manunggilaken toya kintunan saking Tangis haru menyelimuti acara sungkeman di kediaman Erina Gudono pagi tadi. Erina sempat menitikan air mata saat meminta restu kepada sang ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang Erina sayangi, dengan senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah Erina dengan rasa hormat menghaturkan sembah bakti serta terima kasih kepada Ibu atas kasih sayang yang melimpah dan bimbingannya selama ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasih Erina kepada Ibu yang selama ini merawat sampai dewasa dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan limpahan kasih sayang yang tidak terhingga. Cinta dan kasih Ibu yang sejak kecil Erina panggil Mama merupakan anugerah terbaik Allah yang akan selalu Erina syukuri dalam hati dan jiwa yang tidak dapat dibalas dengan apapun. Hanyalah doa tulus semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai amal jariah yang tak terputus pahalanya, kesehatan, kesejahteraan, dan usia yang penuh berkah anugerah. Hari ini Ibu diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban sebagai orang tua, mengantar kamu menuju rumah tangga bahagia. Tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. Masih buang tangis, lahirnya dulu masih berkesan perjalanan. Urip Erina maos
ngantos benjang tembe boten kendhat den tresno Erina terus bekti cumadong Pemirsa, menjelang akad nikah, Kaisang Pangarep dan Erina menjalani sederet prosesi adat. Salah satunya adalah siraman. Prosesi ini hanya dihadiri oleh keluarga inti Jokowi dan Iriana. Sesuci utawi siraman kagem badhe penganten kakung kawiwitan. Jumat pagi, putra bungsu Presiden Joko Widodo menjalankan prosesi siraman di rumah pribadi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Sebelum siraman dilaksanakan, Joko Widodo, Ibu Iriana, serta Kahiyang dan Bobi Nasution menjalankan prosesi BLEKTP yang bermakna sebagai kesiapan keluarga memulai rangkaian hajatan mantu. Adapun prosesi siraman dilakukan oleh 7 orang kerabat atau keluarga inti Jokowi dan Iriana yang pernah punya hajat mantu. Selain itu, ritual adat ini juga dihadiri oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD. Kaisang Pangarep Ibu Dr. Siti Faridah Pratikno, Ibu Sutati Muhaimin, Ibu Dr. Zulaiha Surenggane Magister Sains Akuntan. Sementara di Sleman, Yogyakarta, 7 wanita memulai prosesi siraman terhadap calon istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. Air siraman dari 7 sumber dan dicampur dengan bunga setaman serta air kelapa muda hijau yang merupakan lambang cinta tulus. Diketahui air diambil dari 7 sumber, yakni rumah Erina, rumah Presiden Joko Widodo, Keraton Kilen, Paku Alam, Puro Mangkunegaran, Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta, dan air Zam-Zam dari Tanah Suci Mekah. Siraman dimulai dari sang ibu, Sofiatun Gudono, yang dilanjutkan oleh istri Daro Sultan Hamengkubuwono IX, GKR Hemas, dan ilmu yang bermanfaat. Istri Paku Alam IX, GKBR Atika Purnomowati, agar ia memiliki penglihatan yang tajam. Istri Mensesnek Pratikno, Siti Faridah Pratikno, Sutati Muhaimin, Zulaika Surenggane, dan Nyai Haja Fatimatus Zahro. Banyu, angin menandai awal dan akhir kehidupan kita. Putra bungsu orang nomor 1 di Indonesia ini, Kaisang Pangarep, berjalan lancar. Nah, ada yang menarik dalam prosesi siraman, yaitu air yang digunakan untuk siraman diambil dari 7 sumber mata air yang berbeda. Rangkaian prosesi pernikahan antara Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono mulai dilakukan. Dengan mengusung adat Jawa, kedua mempelai menjalani tradisi siraman di kediamannya masing-masing. Kaisang sendiri akan menjalani siraman di rumah pribadi Presiden Joko Widodo di Bilangan Sumber. Sementara Erina menjalani siraman di rumah pribadinya di Melati, Sleman, Yogyakarta.
Siraman dari hari Jumat pagi ya di rumah. Di rumah. Berarti boleh diliput mungkin ya Pak? Untuk acaranya? Ya nanti sudah ada yang mengatur. Udah. Ada yang unik dari prosesi siraman putra bungsu orang nomor 1 di Indonesia ini. Air yang digunakan untuk siraman diambil dari 7 sumber mata air yang berbeda. Air tersebut diambil dari Masjid Al-Wusto Mangkunegaraan, Pura Mangkunegaraan, Masjid Agung Keraton Surakarta, Pengging, rumah kediaman Eyang Sujiatmi Notomiharjo, dan rumah pribadi Presiden Joko Widodo di Sumber. Baru 3 Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang rumah Eyang. Al-Wusto, Keraton, Mangkunegaran, Pengging. Pengging baru 6. Rumah yang baru 6. Rumah Eyang. Sumber rumah Eyang sama rumah sendiri. Rumah sumber dan rumah sendiri. Semua lagi kemono. Nyirami yang berarti yang nyirami yang sudah pernah mantu. Yang sudah pernah mantu semuanya berarti ya. Ya saudara apa? Pak De Bude yang sudah pernah mantu. Baik dari bapak maupun ibu. Ono kabeh ya. Selain siraman, pihak keluarga juga akan melakukan ritual Blek KTP. Sementara midodaremi dan pengajian akan dilakukan pada Jumat malam nanti. Prosesi di rumah selain siraman apa aja? Siraman sama pengajian. Oh, nggih. Ada midodareni juga. Ada semaan juga di lengkap. Sama kayak di Jogja juga gitu. Waktunya bareng atau gimana nih? Dengan Jogja. Di hari yang itu. Bareng. Berarti midodareninya Jumat malam. Jumat malam. Tapi tanpa tamu undangan juga. Midodareni. Kita fokuskan di hari Minggu. Jelang ijab kabul nanti, kedua mempelai juga akan kembali melakukan tradisi siraman. Hal ini dilakukan sebagai simbol pembersihan baik secara fisik maupun mental kedua pengantin. Pemirsa, pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono akan segera dilangsungkan pada Sabtu besok. Dan berikut serba-serbi pernikahan Kaisang dan Erina. Akad nikah dilangsungkan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. 2 menteri menjadi saksi pernikahan, yaitu Mensesnek Pratikno, saksi mewakili pihak perempuan, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menjadi saksi pihak laki-laki. Kemudian ngunduh mantu akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada hari Minggu 11 Desember. Pernikahan ini juga tidak menerima sumbangan. Kemudian dilarang menggunakan mobil, akan disediakan 220 bus. Tamu juga dilarang mengenakan batik berpola parang. Dan yang terakhir, sebanyak 28 kuda akan memeriahkan kirap pernikahan dengan menarik 12 kereta kencana.